Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Muleningsih dengan NIM A1A61904 dari jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Haluoleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit wawasan mengenai komponen pengembangan kurikulum. Apa-apa saja yang termasuk ke dalam komponen pengembangan kurikulum? Simak video berikut ini. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, tentunya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan komponen kurikulum. Nah, apa itu komponen kurikulum? Komponen kurikulum merupakan suatu organisasi yang memiliki susunan anatomi tubuh kurikulum yang terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan antara satu dan yang lain. Kemudian, apa-apa saja yang termasuk ke dalam komponen-komponen kurikulum? Nah, komponen-komponen kurikulum di Indonesia terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, komponen tujuan, kedua, komponen materi, ketiga, komponen metode, dan yang terakhir, komponen evaluasi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dua komponen tujuan dan komponen evaluasi. Jadi teman-teman, apa itu komponen tujuan? Komponen tujuan merupakan komponen yang berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kurikulum. Misalnya seperti kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan. Jadi, kurikulum dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari komponen ini terlaksanakan dan tercapai. Komponen tujuan di sini dapat dilihat dari dua skala, baik dari skala makro dan skala mikro. Dari skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Sedangkan dari skala mikro, berhubungan dengan misi dan visi sekolah, serta tujuan-tujuan yang lebih sempit seperti tujuan setiap mata pelajaran. Nah, komponen tujuan di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional atau TPN, kedua, tujuan institusional, ketiga, tujuan kurikuler, dan yang terakhir, tujuan instruksional. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan yang bersifat paling umum. Tujuan ini dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan institusional atau TI merupakan tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Kemudian tujuan kurikuler, tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi. Dan yang terakhir, tujuan instruksional, kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap anak didik setelah mereka mempelajari bahasa tertentu dalam bidang studi dalam satu kali pertemuan. Nah, di sini 3 bentuk perilaku yang harus dirumuskan. 3 bentuk perilaku yang harus dirumuskan oleh komponen tujuan. Yang pertama, domain kognitif, yang kedua, domain afektif, dan yang ketiga, domain psikomotor. Baik, untuk yang pertama, domain kognitif. Domain kognitif di sini terdiri dari pengetahuan, di mana pengetahuan merupakan kemampuan mengingat dan kemampuan mengungkapkan kembali informasi yang sudah dipelajarinya. Yang kedua, pemahaman. Pemahaman di sini merupakan kemampuan memahami suatu objek atau subjek pembelajaran. Dan yang ketiga, analisis. Analisis merupakan kemampuan menguraikan atau memecahkan suatu masalah dalam pembelajaran. Yang keempat, sintesis, dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi sendiri di sini kemampuan membuat penilaian terhadap sesuatu berdasarkan maksud atau kriteria tertentu. Di domain efektif terdapat 5 poin. Yang pertama, penerimaan atau sikap kesadaran. Yang kedua, merespon atau berpartisipasi. Yang ketiga, menghargai atau kemampuan untuk memberi penilaian. Yang keempat, mengorganisasi atau pengembangan nilai, dan yang terakhir, karakterisasi nilai. Nah, di domain psikomotor sendiri, terdapat persepsi atau kemampuan seseorang dalam memandang sesuatu yang dipermasalahkan. Yang kedua, kesiapan. Kesiapan di sini merupakan kesediaan seseorang untuk melatih diri. Yang ketiga, meniru atau mempraktekkan. Yang keempat, membiasakan. Di sini mempraktekkan hal-hal tanpa melihat contoh. Yang kelima, menyesuaikan. Dan yang keenam, menciptakan. Baik, kita melangkah kepada komponen berikutnya, komponen evaluasi. Apa itu komponen evaluasi? Nah, komponen evaluasi di sini ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan pembelajaran. Nah, komponen evaluasi di sini terdiri menjadi 2. Yang pertama, tes, dan yang kedua, non-tes. Tes sendiri merupakan alat untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi.
Nah, di tes ini terdiri dari dua, tes kelompok dan tes individual. Nah, yang kedua di sini non-tes. Non-tes di sini merupakan alat yang digunakan untuk menilai aspek tingkah laku, termasuk sikap dan motivasi. Di dalam non-tes sendiri terdapat 4 jenis. Yang pertama, observasi, wawancara, studi kasus, dan skala sikap. Jadi, itu tadi 2 komponen kurikulum yang ada di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman agar lebih banyak yang mengetahui mengenai komponen-komponen kurikulum. Terima kasih. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.